sifat mustahil bagi Allah. Ya, kita harus meyakini bahwa ada sifat-sifat yang sama sekali tidak boleh dinisbatkan kepada Allah dan menisbatkannya kepada Allah menjadi sebab orang tersebut keluar dari wilayah iman. Setelah kita meyakini ada hal-hal yang wajib kita yakini tentang sifat-sifat, kita yakini bahwa itu adalah sifat-sifat Allah yang sangat banyak, yang tidak ada batasnya. Akan tapi para ulama mengambil beberapa sifat yang karena itu sifat ya, ada perbedaan orang di dalam memahaminya, dan juga sifat-sifat ini adalah mempermudah yang mempelajarinya untuk mengenal Tuhannya supaya tidak terpengaruh dengan cara berpikir tentang ketuhanan dengan cara yang salah. Maka ada sifat 20. Pernah kami sampaikan sifat 20 itu adalah sebagian daripada sifat-sifat Allah. Sifat Allah sangat banyak. Hanya mungkin banyak yang bertanya tentang kenapa kok hanya sifat 20 yang ditegaskan. Kenapa kok tidak langsung aja kita kepada Asmaul Husna. Di samping itu nama-namakan di dalamnya ada sifat-sifat. Para ulama ingin mengambil sesuatu yang memulai dari yang kecil dulu. Orang bisa saja baca Al-Quran, nanti kamu akan kenal Allah semuanya. Itu kan Al-Quran 30 juz panjang. Tapi kita ingin mulai dari yang kecil, dari situlah nanti orang faham, kenal Allah, baru nanti dikembangkan mengenali sifat-sifat yang lainnya. Ini sudah kami hadirkan pada pertemuan awal di saat kita membaca sifat, menjelaskan sifat 20. Dan mungkin lebih sederhana lagi ya kita bisa menjelaskan begini. Sifat 20 ini adalah cara praktis untuk mengenal Tuhan yang benar. Artinya bagaimana? Jika ada sesuatu yang dianggap Tuhan di semesta ini, apapun yang pernah kita lihat, kita dengar dari agama yang berbeda-beda tentang Tuhan, untuk mengecek kebenarannya, sodorkan sifat 20. Nempel enggak pada dia? Kalau tidak, pasti bukan Tuhan. Patung dibuat kok jadi Tuhan, bagaimana? Matahari, nah nggak mungkin. Jadi, dengan memahami sifat 20 ini, kita akan menjadi tahu Tuhan yang sesungguhnya. Sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya. Kalau masalah kasih sayang saja, misalnya, kita melihat seorang raja yang penuh kasih, tapi nggak bisa kita jadikan Tuhan. Mungkin ada seorang raja yang sangat adil. Raja sangat adil. Kemudian dengan bawahannya, dengan rakyatnya adil. Dia penuh kasih. Tapi tidak bisa kita jadikan Tuhan. Karena memang nggak memenuhi sifat 20 nih. Ya, hanya punya kasih sayang. Ya. Dan punya keadilan. Ya. Tapi yang lainnya nggak. Tapi kalau sudah Tuhan Allah dengan sifat-sifat 20. Allah Maha Ada, Allah Maha Dahulu, maka itulah Tuhan yang sesungguhnya. Lalu setelah itu Anda bisa pergi kepada keyakinan orang-orang yang berbeda-beda tentang Tuhan yang dituhankan, apakah bisa ditempeli sifat 20? Kalau tidak, pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Nah, gitu. Jadi yang tertinggal adalah keyakinan Tuhan hanya ada satu, Allah Jalla Jalaluh. Ini sudah kami hadirkan pada muqaddimah di saat kita membahas tentang sifat 20. Kemudian ada sifat mustahil. Kita masuk ke sifat mustahil bagi Allah. Yaitu hal yang harus kita yakini bahwa itu tidak mungkin ada pada Allah. Yang dimaksud dengan sifat mustahil adalah sesuatu yang harus kita yakini bahwa sesuatu tersebut tidak ada pada Allah. Kalau rumus besarnya adalah segala sesuatu yang tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan dan kekuasaan Allah, maka itu adalah mustahil ada pada Allah. Rumus besarnya begitu. Seperti halnya sifat Allah itu rumus besarnya adalah segala sifat keagungan, kemuliaan, kesempurnaan yang sesuai dengan zat Allah, itu adalah sifat Allah. Tidak ada batasnya.
Segala sifat keagungan, kemuliaan, kesempurnaan yang sesuai dengan zat Allah itu sifat Allah. Jadi sifat Allah banyak sekali. Begitu kebalikannya, segala sesuatu yang mengarah kepada kelemahan, kekurangan Allah, ketidaksempurnaan Allah, bertentangan dengan keagungan Allah, maka pasti itu bukan sifat Allah, itu mustahil ada pada Allah. Rumusnya begitu. Mungkin kita baca singkat saja karena selagi Anda sudah meyakini Allah Maha Ada, lawannya tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Kita sudah menghadirkan hujjah yang panjang lebar tentang adanya Allah. Ya sudah, selagi Allah harus ada, maka mustahil tidak ada. Allah Maha Ada, mustahil tidak ada. Maka ini akan kita baca singkat saja. Lawannya adalah al-adam, Allah tidak ada. Berarti kalau orang meyakini Allah tidak ada, keluar dari wilayah iman. Kenapa? Karena sudah dijelaskan kemarin bahwa Allah ada dengan hujjah-hujjah yang jelas, dengan hujjah akal. Akal tidak bisa mengingkari adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta. Sang Pencipta semesta ini yang menciptakan kita. Nah, kemudian Allah dengan wahyunya menurunkan wahyu kepada para utusannya. Sang Pencipta itu namanya Allah Jalla Jalaluh. Al-Huduth, mustahil Allah itu diadakan atau baru. Ada yang mendahului. Sebab kalau Allah baru berarti ada yang memperbarui. Jika Allah diciptakan berarti ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Mustahil. Karena Allah Sang Maha Pencipta. Al-Fana, Allah akan binasa. Mustahil Allah binasa. Karena Allah yang mengadakan. Dan adanya Allah adalah sesuatu yang harus kita yakini yang Allah tidak mungkin tidak ada. Dan kalimat tidak mungkin tidak ada adalah adanya tidak permulaan dan adanya tidak ada akhirnya. Jadi selalu ada dan selalu ada itu Allah Maha Ada. Maka mustahil fana, hancur Allah. Kemudian mumatsalatul hawadithi, serupa dengan makhluk. Kalau serupa dengan makhluk berarti makhluk itu serupa dengan Tuhan. Berarti Tuhan kayak makhluk, makhluk kayak Tuhan. Mustahil. Maka harus kita yakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah itu pun juga dibahas dan ini termasuk pembahasan yang paling panjang dan lebar adalah tentang al-mumatsalatu lil hawadithi, bahwa Allah itu tidak Allah al-mukhalafatul hawadithi, Allah berbeda dengan makhluknya, yang kebalikannya adalah al-mumatsalatu lil hawadithi, Allah serupa dengan makhluknya. Ini juga termasuk pembahasan yang paling besar di abad ini. Karena di sana ada kesesatan-kesesatan yang mengatasnamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah padahal bukan dari pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang halus tanpa ia sadari menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Mereka adalah mujassimah al-judud atau musyabbih al-judud. Mereka kolong-kolong mujassim yang mengatakan Allah jisim. Pada kesimpulannya menyerupakan dengan makhluknya tanpa mereka sadari. Ini ada tahun-tahun ini, di zaman ini. Yaitu ciri utamanya biasanya membela suatu hadis dan selalu menonjolkan hadis yang sesuai dengan pemikirannya yang sesat. Yaitu hadis yang dia tidak membaca hadis sesuai dengan hawa nafsunya, tidak membaca hadis yang lainnya, tidak membaca penjelasan seperti apa yang sebenarnya, tidak juga dijajarkan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran dan juga para ulama. Yaitu mereka yang dengan kesesatannya mengatakan Allah bertempat di atas sana. Allah bertempat. Sehingga sering menonjolkan pertanyaan Allah ada di mana? Itulah ciri akidah-akidah para mujassimah al-judud. Orang yang mengatakan Allah jisim, Allah serupa dengan makhluknya, model baru. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar. Makanya hati-hati jika sudah ada yang selalu bertanya, Allah bertempat, Allah ada di mana? Maka itu ciri bahwasanya mereka golongan orang yang mengikuti pemahaman Allah itu menyerupai ya, pemahaman yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Cuman bedanya mereka ini tidak sadar. Yang tidak sadar itu lebih repot. Kalau sadar diingatkan, diajak diskusi gampang. Tapi yang tidak sadar merasa itu benar padahal mereka tidak benar. Ya. Kalau Anda di sebuah perjalanan ada orang yang sesat tapi dia merasa benar. Nah, dia berpegang dengan sesuatu. Rupanya dia pakai Google Map. Rupanya ini ya, handphone rusak atau bagaimana, tidak paham. Lupa bahwasanya itu adalah nggak ada jaringan internet. Rupanya miringnya jalannya beda. Dia ikuti, dia salah. Tapi merasa benar ya. Kalau sudah orang merasa benar, susah dibenarkan. Susah diluruskan. Jadi
Ini repot. Dia merasa akidah ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah pernah kita bahas panjang lebar, tidak perlu kita ngulang di sini. Al-ihtiyaj li ghairi. Allah memerlukan kepada yang lainnya. Tidak. Allah tidak perlu kepada kita, Allah tidak perlu kepada amal kita. Allah tidak perlu kepada kita. Allah tidak perlu kepada amal kita. Kita yang perlu kepada Allah. Kita yang punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada apapun dan siapapun. Allah tidak perlu kepada arsy sekalipun. Allah tidak perlu langit untuk tempat. Allah tidak perlu arsy untuk tempat. Allah yang menciptakan arsy dan langit. Allah tidak perlu kepada Nabi untuk menyampaikan pesan kepada makhluk. Tapi itu hikmah Allah. Allah menghadirkan Nabi. Bukan Allah nggak bisa menyampaikan kita. Menyampaikan kepada kita, tidak. Allah tidak perlu kepada hambanya. Harus tahu. Allah tidak menemukan apapun. Tidak. Allah yang maha kuasa. Dan kita yang punya hajat kepada Allah. At-ta'addud berbilang. Mustahil Allah berbilang. Dan sudah kita jelaskan. At-ta'addud berbilang. Allah maha tunggal. Dan itu sudah dijelaskan tentang maha tunggal di dalam zat. Maha tunggal di dalam sifat. Maha tunggal di dalam pekerjaannya. Ini dibahas masalah tentang wahdaniyat. Itu dalil akalnya. Adapun dalil naklinya adalah banyak. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Tuhan Allah itu ahad, maha tunggal. Allah maha tunggal, tidak berbilang. Yang mengatakan Tuhan berbilang keluar dari iman. Biarpun dia mengatakan adanya Tuhan, tapi Tuhan terdiri dari apa? Itu enggak sah. Tunggal ya tunggal. Al-ajju Allah lemah, mustahil Allah lemah. Allah lemah. Tidak ada bab, ada lawannya adalah kudrah. Allah maha kuasa, akan tapi maha kuasa di sini adalah kemahakuasaan Allah adalah berkenaan tentang hal-hal yang mungkinat. Artinya bukan sesuatu yang wajib adanya, bukan sesuatu yang mustahil adanya. Adapun sesuatu yang wajib adanya, kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang harus ada, dan sesuatu yang mustahil, kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Mustahil kok. Mustahil nggak ada. Kekuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan mustahil. Mustahil ya mustahil. Tidak boleh ada. Mustahil itu nggak boleh ada. Mustahil ada Tuhan lagi selain Allah. Maka kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan itu. Nggak boleh, nggak ada pertanyaan. Apakah boleh? Apakah bisa Allah yang maha kuasa menciptakan Tuhan lagi? Katanya Allah maha kuasa. Kan seharusnya bisa dong buat Tuhan. Oh nggak begitu. Itu salah. Kan Tuhan dua juga nggak boleh. Nggak usah jauh-jauh tentang zat kuasa Allah yang maha kuasa. Dalam hitungan akal, itu kan akal yang menafikan. Akal yang menolak. Akal tidak bisa menerima. Itu tidak beda dengan hitungan. 2 kali 2 itu ya 4. Secerdas apapun orang tidak bisa merubah 2 kali 2 jadi 6. Itu hukum akal, pasti. Nah, seperti itu. 1, 2. 1 lebih sedikit daripada 2. Itu sudah semua orang berakal. 2 kali 6 ya 12. Nggak bisa diganggu. Ya kayak macam itu namanya hitungan itu dengan akal. Baik. Kemudian al-qarah Allah itu terpaksa dalam melakukan sesuatu. Oh tidak. Allah dalam mengerjakan sesuatu adalah tidak ada yang terpaksa. Karena Allah maha berkehendak. Dan jika Allah berkehendak, tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Allah maha berkehendak. Jika Allah menghendaki Anda sukses, tidak ada yang mengganggu Anda. Jika Allah menghendaki Anda menjadi ahli surga, tidak ada yang bisa menjerumuskan Anda. Jika Allah menghendaki Anda punya anak soleh, solehah, tidak ada yang bisa merusak anak-anak Anda. Seperti itu. Allah maha berkehendak. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Al-jahlu Allah bodoh. Mustahil Allah itu bodoh, tidak mengerti. Allah maha tahu tentang diri kita. Dan tentang, bahkan bukan diri zahir kita. Apa yang terlintas di batin kita, Allah maha tahu. Anda tidak tahu apa yang ada di hati. Hati kami. Tapi Allah maha tahu. Bahkan Allah maha tahu yang Anda pernah tahu dan sekarang Anda lupa. Allah tahu. Allah maha tahu. Maka sangat mustahil Allah itu tidak tahu. Al-maut mustahil Allah itu mati. Allah la dalil akal. Mustahil Allah mati karena sudah dikatakan Allah maha ada dan selalu ada, adanya abadi. Maka kalau sudah abadi ya nggak perlu bicarakan tentang kematiannya. Allah maha hidup. Allah la ilaha illa wal hayyu. Allah lah tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup. Kemudian as-samam, Allah tuli. Nah, tuli ini adalah
Mustahil Allah tuli, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, As-Sami'. Selagi disebutkan Allah maha mendengar, maka jangan sampai ada meyakini Allah tidak mendengar. Allah mendengar apapun yang Anda bicarakan, biarpun di tempat yang sembunyi. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada rekaman apapun, ketahuilah Allah maha tahu. Al-ama, Allah buta, tidak diperkenankan kita mengatakan Allah buta, karena sudah disebutkan innaka kunta bina basira, ya Allah engkau sungguh maha melihat. Allah maha melihat. Al-bakam, Allah bisu, Allah maha berbicara. Jangan katakan Allah bisu. Bisu adalah bagi seorang makhluk adalah tidak dibenarkan. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang sudah berfirman bahasanya wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan. Al-ajiz kita baca singkat karena keterangannya sudah pada sifat-sifat wajib. Al-ajiz, Allah lemah di dalam mewujudkannya. Allah lemah, Allah tidak mampu menjadikan anak-anak Anda sukses. Itu enggak boleh. Allah maha kuasa di dalam mewujudkan kebaikan kepada kita. Allah maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Adapun kok ternyata hamba tersebut tidak ditolong oleh Allah saat ini, itu adalah suka-suka kehendak Allah. Allah mau nolong Anda, atau Allah tidak menolong yang lainnya. Allah bisa memberikan pertolongan kepada siapapun. Termasuk hari ini Allah. Dari kemarin Allah kalau ingin menolong orang Palestina, ingin langsung membebaskan Palestina dari cengkraman Israel, Allah bisa saja. Akan tapi Allah maha kasih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain yang ada di penjuru dunia ini. Punya hati atau tidak. Ternyata dengan adanya bencana di Palestina ini, Allah memberikan pahala kepada Anda yang dari kemarin yang berderma, Anda yang menangis mendoakan. Untuk itulah, agar hidup hati Anda. Allah menghendaki Anda berbuat baik. Allah maha kuasa untuk membebaskan Palestina. Dari kemarin, dari dulu dan dulu. Akan tapi begitu Allah maha kasih orang yang jauh dari Palestina. Yang semula mungkin Anda tidak pernah kenal Palestina. Bahkan mungkin tidak kenal kemanusiaan. Maka dengan adanya pembantaian, kedoliman yang terjadi, maka hati Anda menjadi hidup. Dan hidupnya hati Anda ternyata nanti akan berguna. Bukan urusan orang Palestina saja. Itulah yang menjadikan Anda peduli kepada bibi Anda yang sakit, tetangga Anda yang sakit. Karena sudah diasah oleh Allah, dihidupkan hatinya. Makanya yang hari ini hatinya mati dengan Palestina, dia pun mati dengan bibinya, mati dengan pamannya, mati dengan keponakannya, mati hatinya dengan tetangganya. Sungguh Allah maha kasih, begitulah Allah untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Orang Palestina sudah aman. Orang Palestina ahli surga, yang dibantai, dibunuh, ahli surga semuanya. Tapi kita yang jauh itu kayak gimana? Maka tolong hidupkan hati. Hidupkan hati. Jaga hati. Hidupkan hati dengan mandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Panjatan doa, pertolongan semampu Anda, potong rezeki Anda dan seterusnya. Mayit Allah mati, mustahil Allah mati. Allah maha hidup. Semua artinya tuli, Allah mustahil tuli. Kemudian juga a'ma, Allah mustahil buta. Abkam, Allah mustahil bisu. Sampai di sini insya Allah. Baru insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang sifat jais bagi Allah. Mungkin bisa saja langsung sifat jais bagi Allah. Oh sudah. Sifat jais bagi Allah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Akidah yang benar. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Al-Asy'ariyati.